Oke anak Umi, Assalamualaikum. Nah, jadi hari ini jumpa lagi dengan Umi Ulfa dalam pelajaran PAI. Nah, sebelum belajar Umi mau tanya-tanya dulu ya, bagaimana kabar anak Umi hari ini? Nah, semoga sehat-sehat saja ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang surah Al-Asr dan kandungannya. Jadi silahkan dilihat ya video Umi. Nah, oke Umi, seperti yang Umi katakan tadi, hari ini kita belajar tentang surah Al-Asr. Jadi diperhatikan ya nak, kita baca dulu surahnya. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, oke nak, jadi sudah didengarkan kan surah Al-Asr-nya? Nah, jadi nak, surah Al-Asr artinya itu masa. Nah, jadi nak, masa itu artinya itu waktu. Nah, gitu ya nak. Jadi wal asr, demi masa, maksudnya demi waktu. Nah, gitu ya nak. Nah, yang kedua dari surah Al-Asr itu apa Umi? Nah, jadi nak, surah Al-Asr itu diturunkan di kota Mekah. Nah, jadi kalau sudah diturunkan di kota Mekah, berarti dia tergolong dalam surah Makkiyah. Gitu ya nak, surah Makkiyah itu surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, jadi nak, yang selanjutnya surah Al-Asr itu adalah surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Nah, jadi nak, kalau urutannya surah Al-Asr ini surah yang ke-103 gitu ya. Nah, jadi nak, surah Al-Asr itu mempunyai kandungan atau maksud. Nah, gitu ya nak. Jadi kira-kira apa ya maksud dari surah Al-Asr? Nah, yang pertama itu Allah meminta kita nak, di dalam surah Al-Asr itu Allah meminta kita untuk pandai-pandailah menggunakan waktu. Nah, kenapa waktu Umi? Iya nak, karena Al-Asr itu sendiri adalah artinya waktu, gitu kan? Maka Allah meminta kita untuk pandai-pandai menggunakan waktu. Jadi waktu yang senggang dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Hal-hal yang berguna itu yang seperti apa? Misalnya membaca buku, menghafal juz amma, gitu ya nak. Tidak banyak main game, itu namanya memanfaatkan waktu untuk hal yang berguna, gitu ya nak. Jangan di waktu-waktu di rumah ini banyak dimanfaatkan untuk main game aja, nggak gitu ya nak. Nah, jadi nak, maksud yang kedua itu apa? Nah, jadi Allah kan memerintahkan kita tadi untuk memanfaatkan waktu kita. Nah, jadi kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita, maka manusia akan merugi atau kita yang akan merugi. Nah, jadi nak, yang nggak merugi itu siapa? Nah, yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Ingat ya nak, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Nah, kebajikan itu maksudnya yang seperti apa Umi? Nah, mengerjakan kebajikan itu mengerjakan kebaikan, misalnya menasehati orang dalam kebaikan, baru mempunyai kesabaran, gitu ya nak. Nah, sampai sini paham ya? Nah, oke nak, jadi cukup sekian penjelasan dari Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.